Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu. Kembali lagi di channel Balai Pusaka Nusantara. Pagi ini saya akan mereview pusaka yang saya dapat di bulan Suro. Kita lihat sandangannya. Sandangan keris ini bergaya Jogja, Gayaman Yogyakarta, kayu timo. Handle dan mendak khas Jogja juga. Pendoknya keruingan Jogja, pendok Jogja. Kita lihat bilah kerisnya. Luk 5 berdapur Pandowo Megantoro, Tangguh Mataram, Pamor Ceprit. Dapur Megantoro ada juga yang luk 7. Megantoro biasanya juga memakai kembang kacang yang unik, yang disebut kembang kacang nyucuk peksi, yakni ini nyucuk peksi. Bisa dilihat, yakni penyebutan untuk model kembang kacang yang bentuknya seperti paruh burung. Mengapa penyebutannya nyucuk bukan sesuai kata dasarnya cucuk? Karena awalannya sebenarnya lebih memiliki makna menyerupai. Dengan demikian penyebutan nyucuk peksi maknanya adalah seolah-olah seperti paruh burung. Selain itu, Megantoro juga memakai jalen, lambi gajah, greneng, ada keris dapur Megantoro yang bermutu tinggi. Juga terdapat ruwingan di kiri dan di kanan pada setengah bilah bagian bawah. Nah, ini ruwingan. Dan keruingan tengah pada separuh bilah yang di atas. Ini keruingannya sampai atas yang di tengah. Selain itu, keris Megantoro memakai gonjo wilut yang ujungnya membentuk kanyut atau bentuknya seolah-olah ujung buntut cicak yang melengkung ke atas. Nih. Menurut mitos atau dongeng, dapur Megantoro pertama kali dibabar oleh Empu Gadawisesa pada tahun Jawa 941. Harus diakui, Megantoro termasuk salah satu dapur keris yang sudah sangat sulit untuk bisa dijumpai. Keberadaannya saat ini seolah bak mitos saja. Terlebih keris ini sangat dipercaya daya gaibnya dapat menciptakan kewibawaan yang besar bagi pemiliknya, sehingga banyak dicari oleh mereka yang aktif terjun dalam dunia politik, militer maupun pemerintahan. Lalu benarkah seperti itu? Kita lihat filosofi keris Megantoro. Megantoro berasal dari kata mego dan antoro, yang secara harfiah mego berarti mega atau awan, dan antoro adalah antara atau batas. Awan seolah menjadi batas antara dunia atas langit dan dunia bawah bumi. Bagi seorang pemimpin menjadi sebuah pengingat utama, di mana dirinya hanyalah sebuah kumpulan awan yang bergerak, dan di atas awan akan selalu ada langit yang lebih tinggi. Seakan memberikan penegasan bahwa siapapun kita, sehebat apapun kita, masih ada yang lebih hebat dari kita. Tidak ada yang patut disombongkan dari segala yang telah kita miliki maupun yang telah diraih.
namun ada banyak hal yang patut disyukuri daripada dikeluhkan, karena masih ada di bumi di bawahnya yang membutuhkannya dan sudah suratan menjadi tanggung jawabnya. Lewat awan kita juga dapat belajar dengan lebih bijaksana bahwa semua yang ada di dunia memiliki awal yang berupa ketiadaan, lalu muncul perlahan dan berproses sedemikian rupa hingga bersatu, besar dan berisi, lalu jatuh kembali ke bumi. Bercermin dari hal tersebut, maka sebesar apapun kapasitas kita di dunia, pada akhirnya semua pasti memiliki ujung yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Dalam kasanah budaya Jawa kuno, sedikitnya ada 4 ajaran filsafat kepemimpinan. Salah satunya diantaranya adalah Hasta Brata. Hasta Brata merupakan 8 sifat utama yang diambil dari sifat benda-benda alam. Salah satunya melalui awan atau Himinda, di mana awan selalu di atas, anglimputi atau menyelimuti semua makhluk tanpa membedakan. Sebagai seorang pemimpin harus mampu berperilaku bagai awan atau mendung. Awan yang disertai petir jika dilihat sepintas memberikan kesan menakutkan, yakni wibawa. Seorang pemimpin harus berwibawa dan sekaligus mampu bersikap adil bagi siapapun yang membuat salah dan melanggar peraturan tanpa pandang bulu. Namun setelah jatuh menjadi titik-titik hujan yang membasahi bumi, ia amat bermanfaat bagi kehidupan segala makhluk yang ada di muka bumi. Karenanya segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil seorang pemimpin harus senantiasa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan pemimpinnya. Pada esensinya, Megantara adalah sebuah sifat keutamaan dari seorang pemimpin yang harus bisa mengayomi sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin yang memiliki hati menjejak bumi dengan jiwa ikhlas melayani, serta tak pernah lelah untuk terbang menggapai langit. Dalam mewujudkan visinya, bukan kakean gluduk kurang udan. Seperti para pemimpin politik nasional, kita lebih banyak mengumbar janji, namun tidak ada realisasi, banyak mengkritisi, tapi tanpa memberikan sedikit pun solusi. Lok 5 diartikan rukun Islam oleh Sunan Kalijogo, dan tentang tangguh dengan pemahaman rasa bagi mereka yang sudah terbiasa hanya perlu 1 kali tatapan sudah bisa melihat sebuah keris pusaka yang terlahir dari sebagai mahakarya. Karsa dan cipta dari seorang empu dan pusaka berdapur Pandhawa Megantara. Tidak perlu tampil wah untuk bisa nganyang batin, dan nganyang batin berasal dari bentukan kata nganyang dan batin. Nganyang bisa diartikan melambung dengan sengaja, sedangkan batin berarti rasa hati. Maka jika ditafsirkan bebas, keris nganyang batin adalah keris yang membuat hati pemiliknya melambung tinggi, penuh rasa syukur dan puji-puji kepada keagungan Tuhan. Tuah pamor jeprit sama seperti pamor keleng, yaitu untuk proteksi, perlindungan, menjadikan pemiliknya memiliki kemampuan beradaptasi untuk kesaktian, dan merupakan simbolisasi harapan agar pemilik keris dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dari orang kebanyakan. Keris dengan pamor jeprit memiliki karakter yang sangat kuat, dan terkesan angker, seolah menyimpan kekuatan yang luar biasa di balik kesederhanaannya.
Pamor Ceprit mengandung pesan agar kita lebih mengedepankan kesahajaan dan selalu ingat pada Sang Pencipta, agar selalu dikaruniai keselamatan dan keberkahan dalam hidup. Karena harta duniawi akan membawa kita lebih dekat dengan banyak godaan atau hal-hal hitam, sehingga sungguh indah jika bisa memandang sedikit warna putih di antara banyaknya warna hitam. Kita akan menjadi manusia yang istimewa jika bisa menjadi setitik warna putih di antara banyaknya warna hitam yang disimbolkan dengan pamor ceprit yang menghiasi bilah keris yang berwarna hitam legam. Jadi itulah penjelasan dan makna dari keris Pandowo Megantara. Sekian dan terima kasih.